jawab salam ya Allah. Semoga bisa berangkat ibadah haji. Pada punya duitnya. Kowe kalam buah kentang emak-emak yang jawab salam, bapak-bapak jawab salam. Semoga lunas hutang. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhal hadiruna as'adakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-ayah wa qala nabiyyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad. Menjawab sholawat dengan semangat walaupun cuaca agak melehoi. Jawab tetap sholawat ya. Saya doakan semoga banyak duitnya, panjang umurnya, lunas semua hutang-hutangnya. Gimana yang kagak mau jawab sholawat, tetap saya doain juga semuanya biar pada rontok giginya. Waqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'min. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wa muhtaramin yang teramat sangat kami hormati, kami muliakan, kami banggakan, dan kami harapkan doa beserta restunya. Yani segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para kiai, para hijjat, para ustadz, guru ngaji setempat. Masya Allah, tabarakallah, malam ini luar biasa. Para asatidz kita, guru ngaji kita, hampura hapunten. Sudah saya sebut namanya satu persatu, kita doakan sama-sama. Amin Pak, amin. Bu, amin Bu. Semoga guru kita, ulama, ustaz, guru ngaji kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan sehat walafiat, diangkat derajat, tambah ilmu dan amalnya, Allah tambahkan umurnya, tambahkan sehatnya, Allah tambahkan duitnya, ditambahin anaknya, tambahin lagi istiqomahnya. Ya Rabbal. Kalau saya bilang tambah istrinya pada melotot. Aparatur pemerintah, insyaallah tabarakallah, hadir ataupun tidak hadir, Bapak Lurahnya atau yang mewakili, Bapak Jaro, Bapak-bapak RW, Bapak RW, Bapak-bapak RT, pokoknya semuanya aparat kita doakan semoga semuanya menjadi pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Amin. Ya Rabbal. MC hatur nuhun, terima kasih, thank you telah memberikan waktu kepada saya, tukang sound system, hatur nuhun. Ini soundnya bagus, betul apa betul? Kedengaran nggak suara saya? Kalau nggak kedengaran, bodoh berarti. Mudah-mudahan tukang sound juga banyak duitnya, amin. Ya Rabbal. Dan salam salut saya, salam takdim, salam hormat, terima kasih kepada segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di musola At-Taubah. Semua yang berjuang, yang berkorban, yang membantu acara ini, Masya Allah tabarakallah ya. Ini panitia luar biasa, seragam semuanya hijau-hijau. Alhamdulillah. Kagak janjian, saya juga hijau. Mudah-mudahan para panitia yang berkorban, berjuang harta, tenaga, pikiran, semua yang sumbangsi, yang sedekah untuk acara ini, ya Allah, mudah-mudahan semuanya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sukses dunia, barokah dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir, adik-adikku, ya mudah-mudahan di malam yang penuh barokah dengan
Allah. Hujan yang begitu luar biasa, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan baginda Nabi besar Muhammad dan turunnya rahmat ini, mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rezeki yang berlimpah ruah, amin. Bisa kebeli tanah sama sawah, kebangun rumah yang megah, kebeli mobil yang mewah, bisa berangkat ke Mekah Mukarramah, bisa ziarah ke Madinah Munawwarah, keluarganya semua sakinah mawadah warahmah, anak turunannya semua soleh dan soleha, hidupnya semuanya barokah, meninggal kita semuanya husnul, amin ya Allah ya Rabbal. Puja puji syukur hanya milik Gusti Allah Rabbul Ghafur. Salawat salam selalu kepada baginda junjunan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Semuanya membaca salawat. Salal badru min saniyatil wajib syukru mada'alillah. Lebih semangat lagi. Tolal min saniyatil wajib syukru mada'alillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hatur nuhun, terima kasih, thank you kepada band Kepret. Luar biasa, tetap masih semangat, gebugannya bagus, betul apa betul? Masya Allah, tabarakallah, insya Allah, walaupun tangan ibu ya bengkak gara-gara mukulin alat itu, insya Allah jadi saksi di yaumil kiamah, amin. Ya Rabbal. Tadi suaranya bagus, suaranya enak, gebugannya juga enak, kedengaran sama saya, ke pinggir, ke tengah, ke jebur. Ada opak, ada gemblong, Mudah-mudahan Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Bunda-bunda yang cantik ya, mau nanya itu seragam udah lunas apa belum? Alhamdulillah. Ya Rabbil. Lanjut apa lanjut? Ini hujan, nggak apa-apa, kita lanjutin ceramah. Gak usah lama-lama lah, takut ibu-ibu kedinginan. Kita ceramah 15 menit aja Bu ya. 15 menit terlalu sebentar apa kelamaan? Kalau dengar 1 jam ceramah, kuat apa enggak? 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Benar kata Bapak Haji Nasa, orang sini mah ahli nggak bohong. Siapa yang kuat 5 jam? Ceramah kagak usah lama-lama. Apalagi situasi seperti ini, yang penting singkat, padat, tepat, melekat, akurat. Baliknya kita semua bawa ilmu manfaat. Malu-maluin aja, ngomongin barokah, nggak ada perjanjian. Kita ceramah mending duduk apa berdiri nih? Duduk apa berdiri? Pas saya masuk tadi ke sini, apalagi emak-emak, astagfirullah. Nah itu mah penceramah apa ulat bulu. Masya Allah, ini pakaian kayak begini, seragam kayak begini, nggak apa-apa Bu ya. Ikhlas ini ikhlas, ridho ini ridho. Penceramah rambutnya gondrong, nggak apa-apa. Nih dengerin, punya rambut panjang kayak begini susah. Zaman dulu waktu pesantren samponya sampo sun silok ini Bu. Berantakan rambut saya ganti pakai sampo celear. Makin berantakan, sekarang mendingan samponya sampo lejo ice. Alhamdulillah. Bocah-bocah ngomong, Ustaz kemarin di situ pakai baju Rangers merah, sekarang baju Power Rangers hijau. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca sama-sama pengajian umum, baca. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahad 26 Februari 2023.2. Jadikan sholat
kebutuhan dunia dan akhirat bersama. Ini sih yang diundangnya Joko Petir, makanya ada hujan. Bersama Kori, ganteng, hidungnya mancung, matanya sipit, bajunya bagus, pecinya belum lunas. Ustadz Muhammad Dandi Haryadi sebagai Kori. Hampuranya Pak Ustadz Sunario, saya belakangin Hampura, Ketua DKM. Bapak Tarwih juga Hampura ya. Bapak Haji Muhammad Nasan Hampura ya, saya belakangin ya. Warga RT 03 RW 04 Musola Atobah Kampung Kelapa, RT 0304 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kita malam ini saya mengikuti apa yang ada di banner atau di background ini. Jadikan salat sebagai kebutuhan dunia dan akhir. Jawab semuanya. Pingin hidup bahagia, pingin hidup senang, pingin barokah, pingin banyak duit, pingin meninggal husnul khotimah. Alhamdulillah. Setiap manusia dimanapun berada, maupun dia di kota ataupun di desa, semuanya pasti kalau pingin ditanya pingin hidup bahagia, mana aplikasinya, pembuktiannya, realisasinya, kenyataannya, mereka pagi, siang dan malam selalu berdoa pingin bahagia dunia dan akhirat. Mana doanya? Robbana fid dunya wafil waqina azab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabb, bahagiakanlah kami, senangkanlah kami, muliakanlah kami di alam dunia ini, dan bahagiakan serta selamatkan kami di akhirat. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini, bil khusus panitia, juga aparat setempat yang hadir, kesepuhan semuanya yang hadir, ya Allah berikan keberkahan dunia dan keselamatan akhirat. Amin ya Rabbal. Cuman dimanapun kita berada, dimanapun kita adanya, tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah senang, terkecuali apabila kita mengikuti perintah Allah dan mengikuti ajaran dari baginda Rasulullah. Betul apa betul? Mana buktinya? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, duribat alaihimudillatu ainama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Dimanapun kita berada, tidak akan senang, tidak akan bahagia, tidak akan sukses, terkecuali apabila kita mampu menjalankan hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Mana hubungan baik dengan Allah? Jadikan sholat sebagai kebutuhan kita. Betul apa betul? Benar apa benar? Bohong kita pingin bahagia, bohong kita pingin senang kalau jauh dari Allah. Karena apa? Karena semua yang mengatur kehidupan kita adalah Allah Subhanahu. Dekati Allah, jangan jauh dari Allah. Bagaimana? Jangan pernah kita meninggalkan sol. Punya duit sol, enggak punya duit. Punya utang sol, enggak punya utang. Lagi sehat sol, sakit juga. Salat ketika datang waktu salat, bapak-bapak, hai para pemuda, panitia juga cepat ke musola, ke masjid. Kalau ada kohkol, kalau ada beduk, di zaman dulu di kampung saya, kohkol sama beduk enggak pernah lepas, selalu ada manggil kita sholat, tong 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 tong.
Tong 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 tong. Itu suara apa? Mulut gua. Itu pada bloon. Gak bisa ngebedain mana mulut mana bedung. Azan, semangat dalam azan. Maaf, azan tua, azan muda juga biarin suara mah, yang penting Kenapa al-muadzinuna, orang yang rajin azan, apalagi selama 40 hari, 40 tahun dia terus menerus pagi siang malam setiap waktu azan, maka nanti di yaumil kiamah kepalanya atau lehernya panjang. Waduh, itu kayak onta dong. Artinya bukan seperti itu. Orang yang rajin adzan, yang suka adzan, nanti di yaumil kiamah ketika orang susah, ketika orang sibuk, ketika orang bingung, kelihatan langsung malaikat. Inilah orang yang adzan, orang yang suka memanggil orang untuk sholat. Alhamdulillah. Tapi adzan kudu pakai sendal. Seni monyong. Adzan walaupun dulunya lurus, tapi sekarang biar enak kudu pakai seni. Sendal bahaya. Atau adzan kalau pakai sendal mah ke dalam masjid bisa digebukin loh. Berarti apa betul? Dan maaf, seni azan, seni qori, sama seni nyanyi beda. Berarti apa betul? Jangan dicampur aduk. Ini mah masya Allah, tabarakallah. Mentang-mentang azan kudu pakai seni, azan pakai lagam dangdut, nggak boleh. Hayya 'alas shalah. Pertama, kedua, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Itu bapak-bapak joget-joget. Betul apa betul? Masya Allah. Apapun kalau pakai seni jadi indah. Benar apa benar? Jaga petir. Kenapa pagi siang malam ceramah dari dulu sampai sekarang laku? Bukan soal kepintarannya, bukan soal istilahnya dia terkenal atau itu, tetapi yang bikin unik bajunya pakai baju Power Rangers. Bajunya beda sama yang lain. Betul apa betul? Kenapa? Ini amanah dari Bang Haji Roma Irama. Kata Bang Haji, biar beda. Kata Bang Haji, biar ada ciri khasnya, kamu pakai baju yang beda. Makanya alhamdulillah. Senin baju saya warna kuning, Selasa beda lagi, Rebo lain lagi, Kamis lain lagi, sama kayak emak-emak. Betul apa betul? Mak, pengajian hari Senin warna apa? Hari Selasa, Rabu, pasti emak-emak pakai baju seragam. Maaf banget. Kadang-kadang di pengajian ada yang pakai baju seragam, ada yang kagak pakai baju seragam. Maaf, jangan minder di pengajian mah. Betul apa betul? Di majlis talim, di muludan, di rajaban jangan minder masalah seragam. Ini mah cuma seni, punya uang beli, nggak punya uang hutang. Kan rata-rata begitu. Benar apa benar? Nih masalah seni, kalau berbicara soal seni, dari salam aja seninya beda-beda. Salam MC beda, salam qori juga beda, salam penceramah beda, ada salam MC dangdut beda. Contoh tadi salam qori beda. Oh, qori mah tadi kalau salam dia mah kalem, duduk gini. Ini mau salam qori, seninya beda. Duduk qori mah pelan begini. Minum dulu. Haus banyak. Ini qori ya, mau salam. Salam qori. Salam qori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Kenapa qori salamnya lembut? Kenapa qori salamnya bagus? Kenapa? Karena pelan dia nahan kentut. Biar punya wudhu baca Qurannya. Betul apa betul? Penuh dengan wibawa, penuh dengan kenyamanan dan ketenangan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kok. Betul apa betul? Ada lagi salam siapa? Salam MC dangdut. MC dangdut kalau salam begini, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada oke-nya, betul apa betul? Benar apa benar? Salam
salam penceramah beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi salam kori, salam MC dangdut ataupun salam penceramah tidak akan bisa bikin kita banyak duit. Ada satu salam yang bisa bikin kita banyak duit. Tolong dipakai gayanya, tolong dipakai caranya. Mana Bapak Ibu dari mulai sini sampai ke sono ke Kota Bumi Pasar Kemis, ya tiap rumah kudu ucapkan salam. Dan salamnya kudu beda. Jangan pakai salam kayak MC, jangan pakai salam kayak kori, jangan kayak salam penceramah. Tapi syaratnya satu, cukup bawa karung kosong ataupun bawa apa namanya. Nah, tok. Assalamualaikum. Nah, insya Allah tiap rumah goceng. Alhamdulillah. Bahkan mohon maaf, ada yang kenal nggak sama Bang Haji Roma Irama? Kenal apa enggak? Seninya luar biasa dari zaman muda sampai wayah gini, dari dulu sampai sekarang tetap namanya harum. Betul apa betul? Tetap dia terkenal. Kenapa? Jangankan nyanyi, ngomong aja dia mah suaranya bagus. Betul apa betul? Bener apa bener? Nih coba waktu itu di film apa kalau nggak salah, film Berkelana atau apa, dia akan ngirim surat sama si Ani dengan kata-katanya yang bagus. Apakah kau tahu, Ani? Banyak surat yang kukirimkan untukmu, Ani. Namun tidak satupun suratku yang kau balas, Ani. Apa jawaban Ani? Tidak, Oma, aku lagi main cerita. Masya Allah, hebatnya Bang Haji Roma Irama. Saya termasuk orang yang mengagumi beliau. Kenapa? Di samping dia penyanyi dangdut, ternyata dia ketua Mubalik Fahmi Tamami bagian Depok, bagian Jakarta. Dia ketuanya. Otaknya cerdas, otaknya pinter. Apa baik Bang Haji Roma Irama mah jadi judul lagu. Betul apa betul? Benar apa benar? Ih, lagi duduk dia, Masya Allah, duduk sambil ngerokok ya. Orang apa namanya pembantunya bawa apa? Bawa ceret, nyiramin bunga. Jadi judul lagu. Lagi duduk ya, ngelihat pembantunya lagi nyiramin bunga ya. Jadi judul lagu. Gimana lagunya? Neng teng ceret, neng teng ceret, neng teng ceret. Betul apa betul? Benar apa benar? Bahkan hebatnya Bang Haji Roma Irama nih yang paling salut, walaupun istrinya banyak, alhamdulillah, tapi satu istri yang dia cintai siapa? Rika Rahim. Ketika saya tanya, Mbak Haji, kenapa yang dipelihara yang jadi istri Ibu Rika Rahim? Karena Ibu Rika Rahim adalah inspirasi saya. Kok bisa begitu Bang Haji? Sebenarnya begini, ketika saya balik nyanyi, ketika saya balik konser, kalau melihat istri suka jadi judul lagu. Mana buktinya Pak Haji? Pak Haji Roma Irama ketika ngelihat istrinya Ibu Rika Rahim malam-malam jam 1 balik konser, ngelihat istrinya lagi tidur, jadi judul lagu. Dipegang gitar sama dia, ngelihat Ibu Rika Rahim, dilihatin sama dia musik, reng tang kurep celentang nungging tengkurep celentang tengkurep celentang nungging tengkurep celentang, judulnya tengkurep celentang nungging. Masya Allah, tabarakallah, berbicara masalah sini. Kembali ke laptop, waktu sudah malam. Jangan pernah ninggalin sol. Kenapa kita perlu sholat? Jawabannya satu, karena kita butuh sama Allah Subhanahu. Betul apa betul? Bapak butuh tidak sama Allah? Ibu butuh tidak sama Allah? Semua dari kita butuh kepada Allah, butuh rahmat Allah, butuh kasih sayang Allah, butuh dikayakan oleh Allah Subhanahu. Kalau butuh sama Allah, jangan jauhi Allah, yakni dengan sholat. Maaf, memang sholat terasa berat. Betul apa betul? Benar apa benar? Sholat yang paling berat sholat apa? Jawab. Ibu, sholat yang paling berat sholat apa? Sholat subuh. Kenapa sholat subuh itu berat? Ibu-ibu mah suka nyalahin cuaca. Waduh, gara-gara hujan semalam, akhirnya saya kesiangan. Gara-gara nyalahin jangan nyalahin hujan, jangan nyalahin cuaca. Emang kitanya pemalas, dan emang kitanya imannya lagi nih maaf, jikalau saja bapak tahu, jikalau saja ibu tahu, bapak
upayakan sholat mah di musol, di masjid. Kata Nabi, seandainya umatku tahu bagaimana hebatnya sholat berjamaah, apalagi berjamaah subuh, tentu semuanya ingin datang ke masjid, ingin datang ke musola berjamaah, walaupun sambil merangkak. Dikarenakan kita nggak tahu pahalanya, dikarenakan kita biasa-biasa saja, kalah kita mah sholat dengan hap. Kan sekarang mah pagi-pagi hap, siang juga, datang malam, mau tidur, bangun tidur, mau makan, mau berak. Emang ada yang ke kamar mandi suka bawa HP? Yang ke WC bawa HP ada? Yang mana orangnya? Mana orangnya? Woi, ngapain? Ngapain ke WC bawa HP ngapain? Yang saya bingung, hampura, hapunten, itu sekarang mah banyak, hampir setiap di antara kita kayaknya kalau nggak bawa HP kemana-mana kayaknya stres, betul apa betul? Sampai ke WC bawa HP. Apakah ibu-ibu ke WC itu mau selfie? Hah? Mungkin kali Pak Haji Nur Halid ya. Ampura mungkin kali dia selfie di pasar udah bosen, selfie di taman udah bosen, selfie di acara-acara kondangan udah bosen, sekali-kali gua selfie di kamar mandi. Akhirnya sambil nongkrong, pas dilihat abong, tai gua segede peci jaga peti, upload status edisi tai gede. Kalau ngupload status yang benar, betul apa betul? Sekarang mah kadang-kadang bikin status WA, bikin status di Facebook, kebanyakannya nyinggung tetangga. Bener apa bener? Ngejelek-jelekin orang, betul apa betul? Oh dengerin, kalau kita gedeg sama tetangga, kalau nggak demen sama teman kita, jangan suka nyinggung di status WA, monyong. Orang kalau di status WA nyinggung orang tandanya cemen, tandanya enggak punya keberanian, betul apa betul? Kalau kita kagak demen sama tetangga kita, enggak resep sama saudara kita, samperin cakar wajahnya. Betul apa betul? Maaf bapak, maaf ibu, nantinya bakal tanda tanya, ini nyinggung siapa, nanti banyak yang komen yang nggak bagus. Betul apa betul? Benar apa benar? Status WA yang benar. Ini mah kadang-kadang maaf. Nih di profil ibu, hampura ya, foto profil, foto yang asli, jangan yang palsu. Foto yang asli. Kalau ibu hitam ya udah segitu hitamnya. Kalau ibu pesek ya udah segitu peseknya. Ini mah masa Allah diedit ada pace app tuh. Hidung dimancung-mancungin. Betul apa betul? Wajah diputih-putihin. Saya korbannya. Gua janjian sama janda bohai, ketemuan lama nggak ketemu di WA, ketemu di Facebook, semua postingan cakep-cakep, semua postingan bagus-bagus, pas ketemu astagfirullahaladzim. Dan ibu mohon maaf pasang profil sama suami, sama suami, iya gua begini. Kumpura udah hujan-hujanan sekalian gua. Kenapa begitu? Nih, kadang-kadang lelaki kan mata biawak. Ibu itu dikira jantan. Betul apa betul? Kalau pasang foto profil mah kudu ada wajah suami. Masya Allah ini mah apa? Tenang aja tenang, biarin kecocok juga gua mah. Masya Allah, udah tanggung panas sekalian lah. Betul apa betul? Dengerin bu, jangan suka foto sendiri kalau memang masih ada suami. Mulai sekarang ganti profilnya, walaupun suami kita hitam, walaupun suami kita jelek, itu adalah suami kita. Tuh kita kudu bangga dengan suami kita yang gesem. Kita kudu bangga dengan suami kita yang letoy. Suami. Betul apa betul? Benar apa benar? Apalagi maaf ibu-ibu hampura, ibu-ibu pengajian kalau upload status di Facebook atau di WA seputar pengajian aja. Benar apa benar? Ibu selawatan, duntak tak duntak duntak.
ataupun sholawatan ataupun ngaji bagus. Ini mah kadang-kadang pakaiannya rapi, pakaiannya bagus, tapi uploadannya joget. Ada yang suka joget-joget kalau upload status ada. Apalagi status yang bikin joget-joget itu apa namanya? Aplikasi apa namanya? Iya, aplikasi tai kotok. Itu saya kalau udah ngeliat ibu-ibu, masya Allah kalau udah main tai kotok, aplikasi TikTok pada blow on semuanya. Gimana nggak blow on? Are you ready? Semua sama teman-temannya. Ayo kita nyanyi, siap. Saya masih sinting. Ada yang kayak begitu? Ada begitu ada. Ih, masya Allah, sampai joget-joget kencang banget. Oi, artis upload di Facebook, upload di status, bagus dibayar. Ibu siapa yang bayar? Nyanyi kencang banget. Waduh, panona halus, irung halus, bibir ditempo, digigir, diharut mani, ngan hanjakal pisan, kelakuan siga setan. Bodoh amat gak becek-becekan juga lah. Alhamdulillah. Mobil. Lanjut apa lanjut? Terus apa terus? Ya Allah, tabarakallah Ibu, ampunten. Sebentar lagi bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Senang gak datang bulan Ramadan? Bahagia apa enggak? Ayo kita doa. Allahumma barik fi rajaba wa balighna waghfir lana dunu wa hasil maqasidana. Hampura hapunten ya, kurangi kegiatan kita di bulan Ramadan. HP biasa aja, perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah baca sholat. Betul apa betul? Benar apa benar? Dari sekarang ayo kita biarkan sholat kita yang tadinya kita malehoi, sholat kita yang tadinya kita leha-leha wayahnya, sekarang kita belajar supaya apa? Masuk ke bulan Ramadan kita semangat. Insya lanjut apa udah ini? Udah kemalaman. Nambah lagi. Maaf hampura, saya biasa ceramah di mana-mana 1 jam. Lewat daripada 1 jam urusannya lembur. Baru setengah jam. Adek, lanjut deh ceramahnya. Patuhan goceng-goceng. Alhamdulillah. Maaf, kenapa Ustadz cerewet? Kiai cerewet? Di acara apapun masih ngomongin soal. Apalagi Isra Mi'raj. Dengerin, Rasulullah Isra Mi'raj itu bertemu dengan Allah dan hadiahnya adalah sholat. Maka dihadiahkan kepada kita, kewajiban kita sholat, sehingga kata baginda Rasul, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, amin ya robbal. Saya paling demen kalau ceramah di depan saya banyak anak-anak. Yang kedua, saya paling demen di depan saya kalau ada nenek-nenek. Saya paling gak suka kalau ceramah di depan banyak perawan. Kok bisa begitu Ustadz? Hampura, saya paling pantangan ceramah di depan perawan. Lantaran saya mah nggak bisa. Saya kalau ceramah depan perawan hasesot. Kok bisa begitu Ustadz? Karena separuh napasku ada pada dirimu saya. Mending sama nenek-nenek. Alhamdulillah. Ya Robbil. Salat adalah tugas kita dari perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sehingga as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat mi'rajnya kita, bertemu kita dengan Allah Subhanahu. Ustaz, berat banget kalau sholat mah berat. Memang betul, kata Allah juga dalam Al-Quran, sholat mah berat. Makanya kita kudu bersabar dan minta tolong kepada Allah Subhanahu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Sholat memang berat banget. Illa alal khasiin, tetapi akan mudah, akan ringan, akan gampang, akan selalu kita istiqomahkan. Kecuali kita khosyi'in. Siapa khosyi'in? Khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang khusyuk ma'al adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang punya keyakinan bahwasanya besok kita akan mati.
Bapak-bapak mati apa enggak? Ibu-ibu panitia, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, Ben Kepret, Jaka Petir, meninggal. Yang sopan nama Ustaz. Dikarenakan kita akan mati, apa yang nanti akan kita bertanggung jawabkan? Betul apa betul? Kadang-kadang ini mohon maaf nggak ingat mati, ada yang sombong, ada rumah yang megah, mobil yang mewah, harta berlimpah, tanah sawah di mana-mana. Ketika kita ketika kita mati, maaf, pernah lihat nggak orang dimasukkan ke kuburan bawa pajero? Pernah apa enggak? Pernah lihat nggak orang masukin ke kuburan, dimasukin enmaknya, atau piceknya, atau motor Varia, motor Mia, BA? Enggak satu pun motor masuk ke dalam kuburan. Betul apa betul? Benar apa benar? Ih, kadang-kadang sombongnya 17 setan. Ih, kadang-kadang di ibu pengajian ada yang kayak begitu. Ada. Tapi bukan di sini. Sombong. Benar, betul apa betul? Dapat busura, dapat duit banyak. Masih pakai. Masuk ke pengajian. Ya. Jalannya juga beda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasanya biasa assalamualaikum. Ini mah mentang-mentang pakai emas banyak. Assalamualaikum. Waduh, gerah amat dia ketahuan, banyak gerah amat dia ketahuan pakai kalung. Dia nggak tahu bahwa jamaah atau saudara atau temannya banyak yang lebih kaya. Betul apa betul? Cuman mereka mah nggak sombong. Gimana tuh potitin mah emasnya nggak pakai di sini, cuma di gigi. Makanya dia jawab salam. Aduh, asal jangan betul apa betul? Dan ketika apa itu? Oh, udah gampang itu minyak sayur. Lanjut apa lanjut? Terus apa terus? Kecuali orang yang khusyuk itu orang yang ingat mat. Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya. Ketika kita di alam barzah, ketika kita di alam kubur, pingin balik lagi ke alam hanya untuk ibadah, supaya bisa supaya bisa soda, supaya bisa mumpung masih sehat, mumpung masih bernapas, mumpung masih panjang umur. Ajilu bisolati qoblal mauti wa ajilu bitaubati qoblal mauti. Segera sholat sebelum ketinggalan waktu, segera tobat sebelum datang sakaratul maut. Astagfirullah rabbal astagfirullah minal astagfirullah rabbal Coba bayangkan, coba pikirkan kejadian yang sudah terjadi belum lama ini, gempa bumi, banjir, badai topan, tsunami, wanami, mangnami di mana-mana. Betul apa betul? Benar apa benar? Masya Allah, tabarakallah, tidak akan didatangkan oleh Allah, tidak akan diturunkan oleh Allah kecuali kita yang ngundangnya. Benar apa benar? Banyak yang melalaikan banyak yang maksiat. Betul apa betul? Benar apa benar? Jikalau maksiat sudah di mana-mana, jikalau kemungkaran sudah di mana-mana, maka azab Allah akan diturunkan. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan warga sini orang-orang ahli sholat semua, rajin berjamaah semua, sehingga masyarakat sini, kampung sini dijauhkan dari gempa bumi, amin. Dijauhkan dari banjir, amin. Dijauhkan dari segala macam musibah, amin. Ya Robbal, ya Robbal. Ini parahnya lagi orang yang suka, yang nggak mau sholat itu. Dengerin kisah Isra Mi'raj, Nabi jalan
bersama malak Jibril bertemu dengan manusia yang mana manusia tersebut kepalanya dijedot-jedotin. Tahu dijedot-jedotin? Dipantau-pantauin, tahu? Dijedotin, jeder, berantakan, gigi hancur, bolok berantakan, hidung pecah, kuping hancur pokoknya mah. Tetapi anehnya ketika dijedotin ke batu, hancur jadi lagi, hancur nyambung lagi, hancur gabung lagi. Gimana sakitnya kalau kita bayangkan? Betul apa betul? Nabi sedih ya Rasulullah, Nabi sedih ya malak Jibril. Siapa itu? Itu adalah masyarakat Kampung Kelapa yang tinggal di RT 03 RW 04. Kata malak Jibril, apa iya? Iya, yang di alam dunianya kepalanya tidak mau dipakai sujud, tidak mau dipakai sol, malahan dipakai apa? Pakai dudang. Betul apa betul? Kan kadang-kadang kepala kita nggak sadar, kita dikasih otak, dikasih pemikiran, dikasih segala-galanya. Masya Allah, kalau dari Allah Subhanahu, pakai syukuran, dipakai sujud, dipakai ibadah, dikarenakan banyak dipakai maksiat, dipakai dugem, dipakai goyang-goyang nggak jelas. Betul apa betul? Makanya turunlah siksa Allah ketika kita dibangkitkan nanti, kepala kita langsung dihancur-hancurkan oleh malaikat. Naudzubillahimin. Yang kedua nih, masalah sholat. Banyak yang kita menyepelekan pantas hutang kita makin banyak, benar. Rumah tangga kita makin acak-acak. Perbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Betul apa betul? Benar apa benar? Utamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kehidupan kita. Wajar. Kalau hutang makin banyak, anak makin banyak, istri makin ngelau, suami makin acak-acakan. Aduh, tidak ada Allah di hati kita. Ibadah di nomor belakangkan, bahkan sholat juga kita nomor kesekian. Naudzubillahimin. Rasul lagi duduk, cerita ini masalah sholat aja dulu ya. Lagi duduk di depan rumah beliau sambil minum. Aduh aus bu, ibu mah enak di bawah muhahe. Saya mah sampai segini-gini ada begini, saya masya Allah. Datang anak muda menangis. Ya Rasulullah, ayah naon, ada apa lu toh? Bapak saya mati, bapak saya isdet, bapak saya koit, bapak saya kojong. Tapi tidak ada satupun orang yang mau datang, enggak mau megang, enggak mau mandi. Tapi apa gua capek? Enggak mau mandi, enggak mau ngapan, enggak mau nyolak. Rasul kaget, apa iya seperti itu? Iya Rasulullah. Akhirnya Rasul memanggil dua sahabat, Abu Bakar dan sahabat Umar. Coba lihat kenapa bisa begitu. Ketika dilihat dua sahabat, itu jenazah, itu mayit, pas dibuka astagfirullah ternyata babi. Ya Naudzubillahimin. Ibu tahu nggak babi? Bapak tahu nggak babi? Betul, tahu nggak betul? Bagong tahu nggak bagong? Masya Allah, tabarakallah. Sahabat kaget. Hei pembohong lu, katanya bapak lu yang mati, ternyata ini babi. Lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, anak itu mah bohong. Kenapa bisa bohong? Itu yang mati bukan manusia, itu yang mati bukan bapaknya tetapi babi. Rasul pun kaget dan Rasul pun langsung ke TKP melihat benarkah yang dilihat itu adalah babi. Dibuka sama Rasul, ternyata benar itu adalah babi. Naudzubillahimin. Ditanya, hai anak muda, ini benar bapakmu? Benar ya Rasulullah. Betul ini bapakmu? Betul ya Rasulullah. Rasul enggak banyak tanya dulu, tapi Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu. Ya Allah ya Rabb, dengan kehebatan, keagungan dan kekuasaanmu, kalau memang babi dan bedul ini, kalau memang ini bagong adalah manusia, kembalikan wujudnya menjadi wujud semula. Akhirnya kembali menjadi manusia, benar berubah jadi manusia. Setelah itu dipandiin, dikapan, disolat, singkat cerita dibawa ke kuburan. Ketika dimasukin ke liang lahat, berubah lagi jadi babi. Naudzubillahimin. Jawab sama-sama. Naudzubillahimin. Ya Allah. Rasul pun langsung ngomong kepada
Anak muda, apa dosa bapak lu? Apa yang dilakukan di alam dunia sehingga Allah mengajarnya jadi babi? Kata anak muda tersebut, ya Rasulullah, bapak saya seumur hidup paling enggak mau yang namanya sol. Ya Allah, tabarakallah, bahkan sama orang yang azan juga dia gedeg. Masya Allah, tabarakallah, Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kelewati, berarti orang itu tidak pernah sholat. Rasul langsung dengan lantang mengumumkan, wahai para sahabat, sampaikan kepada keluarga kalian semuanya, sampaikan kepada kawan-kawan kalian semuanya, siapapun di alam dunia ini yang dikasih sehat, dikasih umur panjang, tetapi tidak mau dipakai sholat, nanti dibangkitkan oleh Allah, wajahnya dirubah menjadi babi. Na'udzubillahi min. Makanya sholat. Mau sholat apa enggak? Insya. Yang terakhir, waktu sudah malam. Isra Mi'raj, perjalanan langit dan perjalanan bumi, di bumi, masjid ke masjid, majlis ke majlis, dari tanah anu ke tanah anu, lingkaran bumi, lingkaran dunia. Tadi ayatnya duribat alaihimu billatu ainama sukifu illa bihabli minallah, hablu minallah sholat. Yang kedua, wahabli minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia. Bapak, sebentar lagi Ramadan, udah minta maaf belum sama istri? Udah minta maaf apa belum? Belum. Ibu, bentar lagi Ramadan, bapak udah minta maaf belum? Ibu udah minta maaf? Belum. Udah minta maaf belum? Belum. Udah cium tangan? Belum. Cium tangan tiap hari? Maaf ibu, kudu minta maaf. Perbaiki rumah tangga kita. Benar apa benar? Akhlak terutama sebelum ke yang lain, akhlak sama suami. Dengerin ibu kalau sama suami ya ampurat banget, jangan suka mon. Ada yang suka monyong sama suami? Ada. Bapak, istri bapak suka monyong. Tetangga saya sampai datang ke saya, asli, bukan bohong ini Ustaz, tolong nasihatin istri saya. Kenapa? Itu padahal ngaji tiap hari, sama dengan ibu-ibu kita ngaji mah tiap hari. Tetapi kenapa pagi-pagi siang juga, waktu sore mau tidur, bangun tidur, mau makan, monyong terus. Ustaz, tolong nasihatin. Siap. Tugas saya sebagai mubalik, tugas saya sebagai penceramah. Saya nggak mau tetangga saya tidak harmonis. Akhirnya saya ulun salam, assalamualaikum. Dijawab sama itu dia, waalaikumsalam. Ternyata monyong bawaan lahir. Aku nggak bisa gua nasihatin. Betul apa betul? Akhlak perempuan satu yang paling tidak disukai sama laki-laki. Jujur, saya mengungkapkan pada malam ini apa? Satu yang paling tidak disukai sama suami yang manapun tidak akan senang, tidak akan bahagia, tidak akan ridho apabila istrinya berani ngentutin suami. Kentut di depan suami. Ada yang suka kentut depan suami? Ada. Coba tunjuk yang mana orangnya. Pak, tolong tunjukkan istri bapak yang mana yang suka kentutin. Maaf, masalah kentut jangan dianggap sepele, oi. Kentut jangan dianggap sepele. Kadang-kadang kentut dianggap sepele. Ampura. Nih saya balik ceramah. Assalamualaikum, berapa banget? Mi mau makan, silakan Pak. Jedut. Mi mau ngopi, ngaduk, jedut. Coba selera ada apa enggak? Semangat udah makan. Ini mah kadang-kadang dia bencinya istri sama suami memang tidak diungkapkan dengan kata-kata, tapi dilawannya dengan kan begitu. Istri sekarang mah ada uang abang disayang, gak ada uang abang di lu orangnya. Na'udzubillahi min. Kecuali kelepasan. Kalau ngentutin sengaja bahkan ketawa-ketawa, ya Allah karena turun hujan kabulkan doa saya. Apabila ibu-ibu sengaja ngentutin suami, ya Allah bohongnya kempetin, ya Allah. Kalau laki kok ngentutin? Kita dulu, kita ini ibu dulu, kita bagi laki-laki. Coba
minta hampu. Hampura. Boleh begini Pak, udah gak kuat banget. Kenapa diinginkan tuh hampura apa ya? Oh silakan bedut. Ini saus. Yang penting minta hampu. Hampura. Ingat enggak waktu pengantin baru? Ingat apa enggak? Ingat. Ingat apa enggak? Ingat. Kan lagi pengantin baru mah semua ditutup-tutupin. Ya. Betul apa betul? Enggak kayak sekarang dulu mah kita suami lagi duduk ya malam pertama pagi-paginya di kursi ya di ruang tamu di tempat santai duduk ya terus istrinya udah duluan bangun di mana di dapur manggil sama istrinya mama siapin kopi mama oh pengantin Pak betul apa betul benar apa benar akhirnya si mama waduh dipanggil sama ayam deh lagi mana udah nggak kewawa pingin berak ini sedangkan ini pengantin Pak kalau panggilan suami jalan menuju surga kalau ke WC jalan menuju bau akhirnya maksain ngedatangin suami bikin kopi ya dibawa atau yang namanya kentut kalau nggak kuat pasti molos betul apa betul sepanjang jalan ditanam dia akhirnya sepanjang nit suaminya diam sambil ketawa perasaan nggak ada yang ngado jembekal maaf bapak sudah nggak kewawa pingin berak ya udah lari ke kamar mandi aku sepanjang jalan nit kowe jedut aja pengantin Pak kalau udah pengantin bau masya Allah hampura jangan kentut di depan suami dandan pakai baju bagus untuk siapa minyak wangi untuk siapa bohong ke pasar kondangan arisan betul apa betul ke kantor baju paling bagus minyak wangi 7 botol kalau mau kondangan jam 1 jam 9 udah dandan kondangan jam 9 udah dandan buka lemari parfum dibuka set waduh dipakai rasa jambu wah ambil lagi sebelah kiri buang lagi ambil lagi yang paling mahal ini paling mahal nih mau kondang betul apa betul bah kalau mau kondangan mau arisan mau pengajian lipstick Meno pakai lipstick Merabella pakai bedaknya aja masya Allah bedak pipa apa skin kare masya Allah tapi pas ngelayanin suami ini saya buktinya saya kalau ceramah di mana-mana habis di mana-mana pasti yang kepikiran istri saya pasti istri saya bohai pasti istri saya wangi pasti istri saya cakep karena menyambut suami lantaran apa kondangan juga cakep betul apa betul arisan juga cakep waduh saya kan di luar sering lihat cewek-cewek cantik betul apa betul normal kita kalau lihat cewek cantik benar apa benar pasti ada semangat pingin memiliki benar apa benar tetapi ingat bini di rumah sepingin-pinginnya sama cewek di luar sepingin-pinginnya sama perempuan di luar tetap tidak bisa memegang betul tidak bisa memeluk tidak bisa memiliki akhirnya saya berpikir buat dendam sama yang di rumah betul apa betul lelaki sama semua saya bocor rahasia saya bocorin malam ini mereka melihat perempuan di mana pasti pikirnya dendam sama yang di rumah sudah semangat datang semua pasti bisa cakep ketika assalamualaikum buka pintu lihat istri saya wow rambut berantakan pakai daster solfra kagak pakai minyak wangi udah pakai sari puspa pakai puyuson remason terus di sini yang nempel koyo astagfirullah tidak sesuai dengan bayangan saya tidak sesuai dengan keinginan saya di jalan tetapi laki-laki yang baik laki-laki yang bagus laki-laki yang bijaksana nggak akan menghina lah berantakan istri gua juga akhirnya saya peluk masya Allah langsung saya peluk ketika dipeluk wadaw utangnya pakai peniti Naudzubillahimin. Maaf ya. Kenapa laki-laki suka nyari maaf yang beda? Kenapa laki-laki suka nyari maaf
yang segar. Mungkin servis kita betul apa betul? Benar apa benar? Saya tanya, kenapa pakaian begitu? Suami saya maaf jarang ngasih duit. Nah itu masalahnya tuh. Jangan salahin bini, Pak. Jangan salahin istri, Pak. Nuntut istri supaya cantik, nuntut istri supaya glowing. Woi, cantik itu mahal. Cantik mama benar apa benar? Skincare mahal apa enggak? Bella mahal apa enggak? Pembersih untuk itu mahal apa enggak? Mahal. Dengerin, betul apa betul? Makanya udah kita mah ikhlas baik, ridho baik. Perempuan itu udah terlalu capek di rumah. Benar apa benar? Betul apa betul? Woi, dengerin dong. Gua bela, tenang, gua bela. Mereka bukan kagak mau dandan, mereka bukan gak mau bersih-bersih, udah terlalu capek. Dari pagi sampai sore ngurusin anak 19. Betul apa betul? Masak, nyuci, ngepel. Betul apa betul? Tadinya lelah dia ketidur, capek. Saya tahu hujan makin gede tahu. Baca sholawat, baca sholatullah salam ala toha rasul, sholatullah salam ala yasin, tawassalna bibis wa bil hadi rasul, tawassalna bibis wa bil hadi wa kulli mujahidi bi ahlil. Apakah tidak potong sampai segini ceritanya masalah suami? Apa udah sensor segini aja? Lanjutin apa udah? Belum selesai saya ngebahas suami. Lanjutin. Woi, jangan nyalahin bin, jangan suka marahin istri, kudu banyak terima kasih. Mana buktinya? Kenapa kita kudu terima kasih sama istri? Nih, yang gosokin baju istri, yang masakin makanan istri, yang ngurusin anak istri. Betul apa betul? Yang memberikan kita kesenangan, kebahagiaan di mana di rumah kita adalah istri. Betul apa betul? Laki-laki yang hebat. Oh, laki-laki dengerin, laki-laki dengerin. Dengerin laki-laki dengerin. Dengerin. Laki-laki yang hebat, dengerin. Bukan hanya pintar ceramah dulu. Bukan hanya pintar ceramah, bukan hanya pintar nyari duit, tetapi laki-laki yang hebat. Dengerin, Pak RT dengerin. Pak Jinakan dengerin aja. Siapa yang menghargai dan memuliakan istri? Tangannya tidak pernah nampol, betul? Kakinya tidak pernah. Betul apa betul? Benar apa benar? Sejelek-jeleknya suami, walaupun dia kaya, ya. Walaupun dia banyak duit, banyak duit. Walaupun jabatannya banyak. Ketika suami kita sakit kepala, dia minum obat Paramed. Jangan. Na'udzubillahimin. Muliakan istri. Siapa contohnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi. Masakan istrinya nggak enak tapi tetap waduh nikmat. Betul apa betul? Manggilnya sama istri walaupun jelek, Umairah. Wahai yang kemerah-merah jambu. Betul apa betul? Ini mah kadang-kadang Masya Allah. Hei gendut. Udah tahu sih gendut. Gendut jangan makan dut. Masya Allah. Gendut sih ditaikin baik monyong. Hei letoy. Hei bau awak. Na'udzubillahimin. Gak apa-apa bohong walaupun memang lagi kusut tetap. My honey, my wife, my body, my monyet. Betul apa betul? Nih, jadilah laki-laki yang pintar, jadilah laki-laki yang cerdas,
Jadi laki-laki imam itu yang bikin tenang istri, betul. Yang bikin bangga anak-anak, betul apa betul? Jangan sampai tangan kita nampol istri kita, jangan rugi. Serugi-ruginya laki-laki yang suka nampol malam Jumat berantem. Malam Jumat, gara-gara masih tempol aja, waduh. Kata istrinya, pulangkan saja aku pada ayahku, atau pasti lihat muka. Datang keinginan suami. Malam mana musim hujan lagi, lihat istri lagi bang. Akhirnya siapa yang rugi? Masa munkanya kita ciumin? Jangan ya, saya maaf ya. Yang yang temperamental, yang suka emosian, jangan. Kenapa? Perempuan mah mulia, betul apa betul? Perempuan terhormat, benar apa benar? Al jannatu tahta aqdamil, surga ada di bawah telapak kaki ibu laki-laki atau perempuan. Belum pernah saya dengar ada surga di bawah telapak kaki bapak. Telapak kaki bapak mah tai bebek, tai ayam, tai bangkong. Betul apa betul? Dimuliakan perempuan mah sama Allah dan Rasul. Al-Quran ada surat An-Nisa, artinya perempuan. Betul apa betul? Kotak ada ibu kok. Pernah dengar nggak bapak kotak? Nggak ada bapak kotak. Oh nggak ada. Ada juga ibu kok. Ini banyaknya tangan. Ini apa namanya? Ibu. Nggak ada bapak jangan. Betul apa betul? Benar apa benar? Mulia perempuan mah. Tugas kita sebagai suami. Maaf, perempuan tidak boleh dibanding-bandingkan. Benar? Benar? Maaf Pak, Bu. Ketika ibu diajak jalan sama suami, pakai ngelihat ada cewek cantik, bilang begini, tuh, cewek mah kayak begitu, bohai, bajunya bagus, tuh kayak begitu. Langsung turun, Bu, turun. Ingin kayak begitu, dia modalin. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi maaf bapak, maaf ibu, ampunkan. Tadi ibu wajib menghormati ama suami, minta maaf dan ikhlas itu ama suami. Suami juga kudu punya pikiran, betul apa betul? Senangkan hati perempuan dengan dua cara. Pertama, maaf, perempuan akan taat, akan senang hatinya. Satu, jangan sampai kurang betul. Benar. Ini wajah-wajah begini. Dia udah tahu banget dah. Wajah-wajah begini kalau kurang duit, tapi kalau banyak duit, betul apa betul? Iya, udah ketahuan. Biarin suami nggak balik-balik juga, yang penting nitipin dulu. Betul apa betul? Biarin suami saya hitam juga, yang penting banyak dulu. Biarin suami saya mancing baik, yang penting ngasih dulu. Karena yang penting itu dulu, bukan Naudzubillah ini. Makanya bapak kasih duit yang banyak sama bini. Betul apa betul? Nih, ampunkan pengalaman saya pribadi. Saya ngasih duit sama istri biasanya sesuai dengan yang saya dapat dari diundang. Walaupun nggak ditaktor dari panitia udah tahu. Karena pakaian saya mahal 2,5 juta. Jadi saya 500.000, bensin saya sekian, supir dan lainnya total 5 juta begitu dah. Bohong itu mah, jangan bercanda, maaf. Jadi jangan dianggap bercanda. Kenapa? Astagfirullah. Ambulannya itu mah bercanda ya, jangan dianggap bercanda ya. Gimana tadi ya? Tuh sih ngomong duit, lupa baik gua. Nah begini, ketika kita punya duit contoh 5 juta, ya ini masalah dari saya, kasih aja langsung sama bini. Betul apa betul? 5 juta kasih ke bin, minta aja kita jangan banyak-banyak, buat beli bagi samsu aja sama kopi. Ya betul apa betul? 100.000 juga cukup. Ya begitu. 5 juta dikasih semua, ya paling ngambil 100.000. Dia yang malah karena perempuan pintar nyimpan duit, benar. Kalau masuk kehebatan perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, ternyata ketika saya tanya sama ke semua perempuan dan fakta kenyataan yang terjadi, Allah memberikan keistimewaan di perempuan. Mana? Matanya, hidungnya, mulutnya, hatinya, semua disiapkan, diberi oleh Allah, punya indera ke-99. Jadi dia bisa melihat dan mendeteksi dimanapun uang suami berada. Benar apa benar? Betul apa betul? Bapak, percuma kita ngumpetin duit ke umum. Percuma ngumpetin duit. Saya nggak ngomongin bapak, ngomongin saya. Biasa ngasih duit semalam 5 juta ke istri. Suatu malam saya kasih cuma 2,5 juta. Saya kasih ini 2,5 juta ya. Makanya
kasih Pak. Tidur ya, pagi-pagi bangun tidur langsung Pak. Terima kasih semalam udah dikasih duit sebagai bukti cinta Nabi istri kepada suami ya. Umi mau ngebersihin pakaian apa, mau ngerapihin pakaian dakwah apa ya. Padahal saya ngumpetin duit 2,5 juta di peci. Waduh, deg hati saya. Itu aneh bin ajaib. Baju banyak, sorban banyak, sendal, sepatu banyak. Kenapa yang pertama dipegang peci? Peci dipegang, mau dirapihin maksudnya. Ketika dipegang, pusat jatuh. Ini ada uang, ada uang ini. Kata ini ada uang apa? Uang sial. Kok sial ketahuan sama lu? Aneh gua mah. Padahal mah aku baju dulu kayaknya. Kenapa peci yang dipegang? Saya umpetin yang kedua, jujur, asli, bukan bohong. Maaf, saya umpetin di mana itu duit? Maaf banget. Di peci ketahuan, di kitab ketahuan, di sendal ketahuan. Akhirnya saya yakin pasti nggak akan ketahuan. Coba 3 juta saya kasih ke istri, saya selapin 2 juta. Di mana? Di belakang jam dinding. Malam-malam balik ceramah ditaruh di belakang jam dinding. Kenapa sekitar sebelum subuh istri saya bangun? Pas bangun, aku dia lihat jam dinding. Oh ini jam mati ya. Istri saya bangun mau ngambil, maksudnya mau ngebetulis ke toilet kali sama saya maksudnya. Pas diambil, busak jatuh lagi. Duit lagi aja. Apa? Duit sial, duit sial. Betul apa betul? Yang kedua maaf ya. Ibu sering sakit kepala. Betul apa betul? Iya. Benar apa benar? Penyakit mah jangan dibawa ke dokter. Percuma sakit kepala acting doang. Pusing tempelin, busak aja di sini. 10 lembar langsung sembuh. Betul apa betul? Sakit gigi ada. Tampol 10 juta jedeh ada. Sembuh langsung. Betul apa betul? Benar apa benar? Ya dan maaf Bapak Ibu, sebelum Ramadan kalau punya milik rezeki, Bapak tolong ajak Ibu jalan-jalan. Karena yang kedua syarat mutlak rumah tangga pingin senang, barokah, pingin bahagia, hati istri supaya senang, ajak healing, ajak jalan ya. Suka diajak jalan-jalan suka? Suka diajak jalan suka? Suka Bu. Itu mana salah kinan mana sih? Nih maaf. Jalan-jalan nggak perlu ke jauh. Jalan-jalan nggak perlu pakai mobil mewah. Kalau kita motor enak punya pakai. Nggak punya, cuman punya picek doang, nggak apa-apa. Saya mah cuman punya Vario, Mio, cuman punya itu, nggak apa-apa. Cuman lebih hebat lagi pakai motor Vespa. Betul apa betul? Romantis pakai Vespa mah. Vespa kalau kempes di kompak. Yang kedua, Vespa itu kalau jalan suaranya beda. Coba lihat suara Vespa, dengerin anak-anak Vespa. Kalau kenceng suara Vespa, waduh, petang-tang, peteng-teng, petang-tang, peteng-teng. Betul apa betul? Ketika mogok mah dorong. Tapi maaf Bapak, saya kasih anjuran satu. Kalau ngajak bini satu, tangan jangan sampai lepas. Tangan kita sama tangan istri kudu tetap digandeng. Jangan sampai dilepas. Bangun tidur, mandi, kita jalan-jalan, kita heal, langsung dia semangat, beres semua, bawa tangannya, set, masukin ke mobil ataupun ke motor, sepanjang jalan, tangan kanan pegang, set, tangan kiri, tangan istri, begini aja udah, jangan sampai lo, pakai motor, begini jalannya. Tang-tang, tetap romantis, tangan tidak dilepas, kan begitu ciri tanda laki-laki romantis itu. Betul apa betul? Benar apa benar? Ini mah kadang-kadang rumah tangga suaminya mas 10 meter, istri di sana, woi beran monyong. Ada yang kayak begitu, ada turun aja. Maaf, jangan salah turun. Tempat kudu tepat, jangan sampai salah sasaran. Satu tempat yang sangat disukai oleh ibu-ibu, satu tempat yang sangat disukai wanita. Di mana? Seperti saya tiap minggu ngajak istri saya ke tempat itu. Di mana? Ketika berhenti, turun depannya toko emas. Cocok apa enggak? Cocok apa enggak? Ajak istri saya, Umi sayang. Sebagai bukti tanda terima kasih diriku kepadamu. Ini emas, toko emas banyak. Silahkan pilih. Ini anting, ini giwang, ini kalung, ini semuanya emas-emas bagus dan mahal, cocok untukmu sayang. Akhirnya istri saya mau dipegang sama dia. Pas ketika dipegang langsung laki-laki dengan gerak tunggu dulu. Gampang masalah emas nggak akan kemana-mana. Di samping ada toko pakaian, ajak ke toko pakai. Ayo kita bawa toko pakaian. Buka dulu. Saya
ini toko paling bagus, paling mahal. Bahkan ini kerudung paling bagus, baju paling bagus, keluaran 23. Silakan saya mau pilih yang mana. Dia mau pegang, ketika mau pegang, tunggu gampang pakaian masih di sana ada toko sendal dan sepatu yang baru. Ajak ke toko sendal sepatu. Ketika diajak dia pasti bertanya, nih apa romantis amat sih? Di rumah sampai sekarang tangan nggak dilepas-lepas. Kenapa sih? Dengerin, lu mas kalau dilepasin nyolong. Jadi kalian ada cilok goceng. Yang penting jalan. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pernah dengar saya ceramah kemarin waktu di Abah Haji Nasa, mungkin sudah tahu kenapa saya bawa air ini. Ada yang tahu apa belum? Yang tahu alhamdulillah, yang belum tahu saya kasih tahu sekarang. Sekarang banyak yatim piatu apalagi menjelang bulan Ramadan. Kenapa benar? Menjelang lebaran banyak yang kesusahan. Bahkan banyak yang gak bisa mitra. Setelah saya meneliti kesana kemari jalan ke depannya orang yang susah, banyak yang belangsa. Bahkan banyak musola, masjid yang ketika mau dipakai untuk tarawih masih berantakan. Akhirnya duit saya pribadi saya kasihkan. Berapa duit saya kasih? Berjuta-juta. Tetapi masih banyak ternyata yang membutuhkan. Akhirnya ada orang yang membantu saya. Ustaz, bantu bagi miskin, bantu yatim piatu, pembangunan masjid dan musola. Dengan ini, insya Allah ini adalah air bagus herbal namanya. Tadinya warnanya seperti ini putih, tetapi kok jadi kuning lantaran di dalamnya ada bunga saffron. Udah dengar apa belum? Saffron itu adalah herbal termahal di dunia. Harganya 1 kilo 200 juta. 1 kilo 200 juta. Ini cuma 3 helai, 3 putih telah berubah dari putih menjadi kuning. Manfaatnya luar biasa, masya Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Ini air dibacakan selawat, dibacakan manakib, dibacakan juga ratib, dibacakan doa-doa sebelum dijalanin, sebelum diedarin, sebelum dijalankan. Kami baca Bismillah dan baca sholawat. Bareng sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ditutup sama kami dengan sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawa wa sering pusing, bahkan penyakit-penyakit lainnya, minta sama Allah, ya Allah, di hati kita dengan wasilahnya berkahnya sholawat, dengan kehebatannya Asmaul Husna, dengan kehebatannya dan keberkahan baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya dengan air ini. Tapi maaf, kudu minumnya pakai tangan kan. Baca Bismillah 3, sholawat 11 kali, sholawat Jibril dan tutup sholawat Sipa. Kalau bis, tiupin sama air. Ya minta kesembuhan dari Allah banyak. Yang ke rumah sakit 500 juta nggak sembuh-sembuh. Betul apa betul? Banyak bertahun-tahun ke sana kemari tapi ada datang ke kiai. Cukup minta air, minta doa. Izin Allah, biiznillah, alhamdulillah. Ini Allah, saya tidak makan spesial pun air duit ini. Lantaran apa? Hak yatim piatu, hak pembangun, hak majlis taklim orang miskin. Ustaz, berapa harganya? Ini mah yang punya dan yang mau membantu. Silahkan, harganya 10.000 kalau ada, kalau bawa. Ustaz, saya nggak bawa duit, minjem sama temennya. Insya Allah. Silakan Bapak Ibu nanti setelah beres acara, ya nanti ada panitia di sini satu, di sini satu. Harga 10.000 kalau mau ngasih. Ustaz, gimana kalau dilebihin 20, 100.000? Silahkan untuk yatim piatu. Alhamdulillah. Minumnya begini, jangan kayak minum kebok, jangan kayak minum embek, jangan kayak minum sapi, tapi minumlah minum seperti baginda Nabi besar Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baca sholawat dan lain sebagainya, tiupin sama air 3 lagu. Sampai kalau melek. Alhamdulillah. Sehari habis 10 botol, nggak apa-apa. Anak saya panas banget, bayi panas, minum ini. Lagi mau ngelahirin,
lagi kontraksi minum ini. Insya jangan dulu dibagi-bagi, jangan dulu dibagi-bagi, tidak boleh dibagi-bagikan sebelum beres doa. Pamali, baca doa dulu. Yang punya penyakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu. Yang lagi ada musibah mudah-mudahan diangkat musibahnya oleh Allah. Yang lagi kesusahan mudah-mudahan diganti dengan kemudahan. Insya Allah. Jangan ada yang balik sampai dengan doa. Ada yang baca doa apa langsung? Langsung doa langsung. Ayo ibu-ibu semuanya baca doa dulu. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahul kafi, rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi. Likuli kafi, kafanal kafi wa ni'mal kafi walhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.